Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di channel Info Pendidikan bersama Pakar Jono. Di Hari Kebangkitan Nasional 20 Mei 2021, mari kita bangkit. Kita bangsa yang tangguh. Indonesia itu Bhinneka Tunggal Ika, milik seluruh rakyat Indonesia dengan segala keberagamannya. Indonesia sebagai bangsa yang besar, yang berlandaskan Pancasila. Wahai saudaraku di mana saja, kapan saja, dalam keadaan bagaimana saja, mari membantu negeri ini sesuai dengan kemampuan kita. Ayo berkarya untuk kejayaan Indonesia. Merdeka, merdeka, merdeka. Ini kado dari Mbak Mimin. Selamat dan sukses untuk Mbak saya ini, Mbak Mimin dari LPMP Semarang. Selanjutnya saya akan mencoba berbagi, Bapak Ibu, bukan berbagi ya, mungkin kita akan membahas karena ini menjadi bahasan kita semuanya bahwa SKP yang baru menjadi sesuatu yang benar-benar harus segera kita pecahkan karena memang cukup rumit, tapi landasannya sampai hari ini belum muncul yang barunya. Ini membingungkan bagi kita semuanya. Tentunya kita juga harus memahami betul-betul agar kita bisa membuat SKP dengan sebaik-baiknya dan bisa mentargetkan dan hasilnya juga menjadi lebih baik. Untuk itu, bagi teman-teman yang subscribe-nya masih merah membara, ya jangan lupa bantu saya klik subscribe, like, and share agar mendapatkan notifikasi video-video info pendidikan di video berikutnya. Baik Bapak Ibu sekalian, saya akan coba masuk ke materi kita, yaitu membahas atau kita berkarya sesuai dengan tulisan tadi. Kita akan berkarya Bapak Ibu. Nah, kita berawal dari sini Bapak Ibu. Bahwa di dalam surat edaran nomor 3 tahun 2001, surat Menpan, edaran Menpan, salah satu contoh bahwa penilaian kinerja PNS pada bulan Juli-Desember nanti kita sudah menggunakan yang baru, yakni penilaiannya adalah sasaran kerja pegawai atau SKP, kemudian penilaian perilaku kerja pegawai, kemudian ide baru, ada 3. Yang sebelumnya ini ide baru itu masuk bagian dari sasaran pegawai. Nah, yang sebelumnya, sekarang tidak. Ini dipisahkan. Nah, inilah yang nanti akan kita bahas di sini. Saya mencoba, Bapak Ibu sedang mencoba membuat ini Bapak Ibu ya. Ini yang tadi, kalau kita lihat bahwa sesuai dengan ketentuan di sini tadi, kalau dia di sini nilai kinerja PNS 60 40, di sini 60-40 itu digunakan kondisi instansi pemerintah telah menerapkan penilaian perilaku kerja dengan mempertimbangkan pendapat rekan sejawat atau setingkat dan bawahan langsung. Jadi ketika dia menggunakan ini maka perbandingannya 60-40. Kita lihat di sini. Kalau dia sudah menggunakan tadi ya, kalau sudah menggunakan berarti sudah mempertimbangkan ini, maka 60-40. Ini, Pak Ibu. Tapi kalau di sini belum, maka masih 70 dan 30. Di situ ada ketentuannya di sana. Nah, ini. Jadi bedanya dengan sebelumnya, kalau sasaran kerja pegawai sebelumnya penilaiannya adalah ada 2 saja, yaitu sasaran dan perilaku. Sekarang ada yang C, itu ide baru, yang tadi yang saya contohkan yang ini tadi. Ada 3, A, B, C, ada ide baru. Nah, nilai akhirnya adalah dari kedua ini baru ditambahkan menjadi dari ide baru menjadi nilai akhir. Nah, sebelumnya Bapak Ibu, ini nilai ide baru atau kreativitas itu tidak ada di sini. Ini yang ide baru tadi di sini. Sebelumnya dia masuk di dalam pengukuran. Nah, di bawah ini ada tugas tambahan dan kreativitas, ya. Ada tugas tambahan dan kreativitas yang nanti atau kreativitas itu ide baru, kalau bahasa sekarang itu namanya ide baru. Itu dia masuk dalam SKP sehingga nilai SKP tadi di dalam nilainya itu di sini akan muncul nilainya di sini ini berdasarkan termasuk ide baru di 92 ini. Nah, kalau sekarang tidak, ya. Di sini jelas-jelas nilai 92 ini Bapak Ibu hanya nilai benar-benar penilaian dari sasaran kerjanya atau tugas jabatan ya Bapak Ibu. Kalau pengawas atau fungsional itu tentunya sesuai dengan Permenpan RB. Karena kita mengerjakan yang bukan sesuai dengan Permenpan RB juga nggak akan mendapatkan angka kredit sama sekali ya, tidak ada seperti itu. Kecuali nanti di peraturan menterinya yang baru muncul, bisa jadi ya. Tapi kalau sampai hari ini karena belum muncul, jadi kita juga bingung.
Sementara kita menggunakan peraturan yang ini pun, ini juga meragukan. Kenapa? Karena sesuai dengan peraturan ini, Bapak Ibu, di PP nomor 30 tahun 2019 sudah bunyi bahwa lakunya peraturan pemerintah ini, peraturan pemerintah nomor tentang penilaian prestasi kerja penegari sipil Lembaga Negara Republik Indonesia tahun 2020 nomor sekian tambahan ini dinyatakan tidak berlaku. Peraturan ini mulai berlaku tetap diundangkan. Dan ini kemarin itu. Sementara sebelumnya di sini Bapak Ibu, peraturan pelaksanaan dari peraturan pemerintah ini harus ditetapkan paling lama 2 tahun sejak peraturan pemerintah diundangkan. Nanti tahun 2019, ini 2021, peraturan pelaksanaannya ternyata belum ada sampai hari ini Bapak Ibu ya. Nah inilah yang menjadi kendala. Nah ini kita lihat kendalanya nanti Bapak Ibu, banyak sekali ternyata ya. Kalau kita lihat di sini, bahwa dari sesuai dengan yang di SE tadi, penilaian ini ternyata ada kendala Bapak Ibu. Kalau kita lihat dengan sini bahwa nanti penilaian perilaku kerja itu sesuai dengan peraturan di sini juga sudah jelas. Penilaian perilaku kerja kita lihat. Nah ini Bapak Ibu, pasal 25 ya. Di sini penilaian perilaku itu meliputi orientasi pelayanan, komitmen, inisiatif kerja, kerjasama, dan kepemimpinan. Ini yang saya buat juga seperti itu, sudah sesuai dengan tadi. Hanya saja perlu diketahui Bapak Ibu, ada perbedaan kan? Sebelumnya kan ada orientasi pelayanan, integritas, komitmen, disiplin, kerjasama, kepemimpinan kan gitu ya. Sekarang tidak semua. Dan ada 6 waktu itu kan, ini hanya 5 sekarang. Nah ini Bapak Ibu. Sementara apakah isinya orientasi pelayanan, komitmen itu nanti penilaian perilakunya masih seperti ini? Ini adalah sesuai dengan sebelumnya. Nah karena sudah dihapus kan kita nggak bisa menggunakan kalau ini tidak diundangkan. Ya harus dalam bentuk peraturan yang sah ya. Karena ini masih yang lama ya, sesuai dengan peraturan yang lama. Nilai kayak gini isinya seperti ini ya. Sementara kalau yang baru belum ada Bapak Ibu. Nah ini yang akan menjadi kendala kita. Kita nggak bisa mengarang, tapi karena kita nunggu aturan juga sampai sekarang juga belum dapat ya. Seperti itu. Ini yang pertama. Kemudian yang ide baru. Ide baru juga sama. Ketika ide baru yang sebelumnya adalah kreativitas saya katakan, misalkan ini contoh saja, surat keterangan sesuatu yang baru atau kreativitas kalau dulu namanya, sekarang ide baru. Kalau untuk bermanfaat untuk unit kerja, organisasi, negara, itu kan nilainya sendiri-sendiri. Apakah ini masih berlaku atau tidak? Kalau tidak seperti apa? Karena di sana bunyi di aturan sini tentang ide baru, kita lihat ya, ide baru ya. Kita cari ide baru. Tentang ide baru kita lihat. Nah, menciptakan ide baru atau dan seterusnya. Di sini pimpinan unit kerja menetapkan penciptaan ide baru dan atau cara baru dalam meningkatkan nilai kerja memberi manfaat bagi organisasi atau negara sebagaimana dimaksud pada ayat 5 setelah mendapatkan rekomendasi dari atasan langsung. Ini harus ditentukan ide barunya modelnya kayak apa. Dan di sini harus ditetapkan oleh unit kerjanya ya, unit kerjanya penetapan. Jadi dalam hal ini kan atasan kita untuk pendidikan kan harus dari Kementerian Pendidikan untuk ditetapkan di sana, kan nggak bisa membuat sendiri-sendiri. Nah inilah Bapak Ibu juga akan menjadi kendala kalau kita membuat sekarang ini, masih banyak sekali yang kendalanya. Kita belum tahu apakah ide baru itu masih yang lama. Kalau yang lama berarti harus diundangkan kembali, ini terkait dengan yang lama ini harus diundangkan kembali, kalau nggak bisa dipakai ya kan, seperti itu hanya contoh saja. Ini Bapak Ibu. Jadi sudah ada perilaku ide baru, ini sudah mulai banyak bermasalah. Nah, kemudian yang pengukuran juga demikian Bapak Ibu. Kalau di pengukuran ini kan masih aturan yang lama, apakah seperti ini? Kalau kita lihat di aplikasi yang online masih sama, tapi secara aturan undang-undang juknisnya bahwa PP-nya udah membunyikan bahwa PP sebelumnya ya, PP 46 tahun 2011 sudah dihapus, berarti tidak bisa kita gunakan kecuali kita ada aturan baru yang membuat aturan baru mungkin di dalam juknisnya atau aturan pelaksanaannya. Ini benar-benar luar biasa ya Bapak Ibu. Kemudian untuk penilaian juga demikian. Sekarang ini Bapak Ibu, kalau kita nilainya sampai 120 saja, kalau ini nggak ada nilainya, artinya nggak punya ide baru, ini hanya baik Bapak Ibu. Nilai sampai 120, total nanti 120, kalau di sini nggak ada, itu nilainya hanya baik. Tapi kalau di sini ada nilai ide barunya, di sini nilainya 110 ke atas sampai 120, ini baru sangat baik. Ini tantangannya apa?
bagi teman-teman yang ingin mendapatkan amat baik harus punya ide baru, punya kreativitas baru, punya produk baru yang bisa digunakan oleh negara atau digunakan untuk organisasi atau unit kerjanya. Baru bisa mendapatkan nilai. Dan itu harus dibuktikan dengan surat ya Bapak Ibu. Nah, seperti ini. Kalau yang sebelumnya sudah ada seperti ini. Suratnya bentuknya kayak gini. Ini ada aturan di sebelumnya memang ada. Contohnya ya kayak gini. Kalau sekarang kan kita nggak tahu apakah masih seperti itu atau tidak. Nah, inilah Bapak Ibu yang menjadi persiapan kita. Dan bahkan kita sudah mendengar apa ya bayang-bayangnya itu bahwa nanti apa namanya bahwa nanti untuk tugas jabatan itu karena Permenpan akan turun yang baru, tentunya kita juga nggak bisa memakai Permenpan yang lama gitu kan. Nah, tapi sampai hari ini juga belum. Kemarin saya coba hubungin ada kawan yang di sana, saya tanyakan apakah sudah ada Permenpan yang baru. Belum, sampai hari ini belum dimungkinkan. Kayaknya tahun ini juga belum bisa digunakan. Berarti masih menggunakan yang lama. Kalau guru kalau kepala sekolah itu masih menggunakan Permenpan RB nomor 16 tahun 2009. Untuk pengawas itu masih Permen nomor 14 tahun 2016 ya. Itu adalah perubahan kedua atas Permenpan RB nomor 21 tahun 2010. Nah, tapi di sini ada kendala lagi. Permenpan RB yang untuk kepala sekolah ini masalahnya sekarang berbeda karena sesuai dengan Permenpan Permendikbud nomor 6 tahun 2018 dan Permendikbud nomor 15 tahun 2016, kepala sekolah sudah bukan sebagai tugas jabatannya atau tugas utamanya sekarang sebagai kepala sekolah. Ini berbeda. Tapi secara juknis belum ada aturannya itu. Kan bingung sekali ya toh. Seperti apa gitu ya. Kita nunggu-nunggu nih sebenarnya dan ini pertanyaan yang luar biasa dari kawan-kawan masih banyak sekali. Nah, ini sekedar info Bapak Ibu, mungkin bisa menjadi pemahaman kita. Silahkan Bapak Ibu berikan komentar-komentar. Mungkin harapannya seperti apa, supaya nanti juga bisa didengar dari Kementerian Pendidikan untuk segera ditindaklanjuti. Harus bagaimana, ya, toh? Karena termasuk hitungan-hitungan ini kan rumus-rumusnya memang sudah ada di aturan sebelumnya. Yang baru kan belum ada, karena itu sudah dihapus. Berarti kan kita nggak bisa menggunakan ini karena sudah dihapus, Bapak Ibu. Nah, ini yang jadi kendala kita. Mudah-mudahan bermanfaat dan memberikan pencerahan pada kita semuanya agar kita nanti membuat SKP-nya itu tidak keliru ya. Karena kalau untuk yang tugas jabatan fungsional itu sudah dipastikan harus mengikuti Permenpan RB. Hanya apakah cascading atau yang ada hubungannya dengan kegiatan pimpinan, misalkan kalau pengawas itu dengan kepala dinas, kalau guru itu dengan kepala sekolah, yang kegiatan yang cascading itu apakah harus masuk di dalam SKP apa enggak, karena pada saatnya dihitung angka kredit tidak akan mungkin keluar angka kredit. Namun kalau dari kinerja memang bisa menaikkan tapi juga bisa menurunkan dari nilai sasaran atau capaian SKP itu sendiri. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan sekilas karena nanti akan kita tindak lanjuti setelah saya mendapatkan komen-komen yang banyak dari kawan-kawan. Saya akan pengen tahu apa yang diharapkan oleh kawan-kawan untuk dibahas sehingga kita akan bahas satu persatu sampai detail sehingga nanti kalau semua sudah aturannya sudah ada baru kita bisa membuat aplikasinya secara online ataupun secara offline. Mudah-mudahan bermanfaat. Mohon maaf kalau ada kata-kata yang kurang berkenan dan saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.